Kenapa masih ada orang yang menyengaja buka warung yang mana warung itu kalau dibuka aromanya tercium sama orang-orang? Wah, ini Hukumnya radikal, tidak bagaimana? toleransi nih berarti. Waduh. Wah, ini. Masalahnya ketika buka warung itu ada unsur al-i'anah 'alal ma'asi. Al-ma'siyah. Jadi kamu membantu orang untuk maksiat. Jadi kamu yang punya warung, kalau bisa kamu menciptakan sistem. Ada resepsionisnya. Atau di warungnya. Bagaimana niat Anda? Hukum Islam memandang tindakan orang yang dapat menggoda orang lain untuk membatalkan puasa. Hihihi. Random faedah Bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat. untukmu. Selamat datang di Random Faedah di episode kesekian. Kasih rapal. Basa-basi. Kasih rapal. Jangan lupa yang belum subscribe harus subscribe dulu. Apapun makananmu, Nontonnya Random Faedah. Oke. Gimana kabarnya Gus Maulana? alhamdulillah sehat, alhamdulillah Masya sehat. Allah. Ngomong-ngomong ya, kenapa dia pakai peci putih sendiri? Lah itu kenapa ya? Kita udah hitam-hitam. Iya. Apa antum nggak mau kompak tuh sebenarnya? Kamu Iya. udah tahu dari awal kita pakai hitam. Aslinya peci putih itu masalah sebenarnya. Satu ya. Masalah. Iya. Sebentar tak cerita. Ya, siap. Jadi Syekhona Maimun Zubair, tahu kan Syekh Maimun Zubair? Tahu. Yang meninggal di Mekah itu. Beliau itu menegaskan jangan lecong sama santri-santrinya. Kang, ojo nyaingi wong sing wis kaji godit mangewu. Artinya apa? Artinya apa? Dulu peci putih ini kan harganya 5 ribuan. Oh, Mungkin kalau yang ini lebih murah lagi 2.000 mungkin kalau yang kayak gini. mungkin DKI mungkin ya. Iya, nah itu benar. Iya benar. Nah, maksudnya orang kan dulu ini yang orang-orang dulu ya, yang kuno itu kan berangkat haji ini kan jual sawah ya, Masya Allah. Dan sudah menjadi adat trennya orang dulu, orang-orang Jawa itu, kalau orang yang sudah haji itu baru boleh memakai peci yang putih. Sehingga jangan kamu yang belum nikah, belum haji, Tapi itu menyaingi dengan beli kertu tadi. Tapi saya menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Wah. Iya. Salah suruh atau salah suruh? Oh, surut salah. Meh ngadu salah. Tapi nggak apa-apa. Pahalanya usaha. Tapi gini, tapi barokahnya mungkin peci putih nanti jenengan bisa naik haji. Amin ya Rob. Amin. Tapi harus kita sepakat peci putih itu sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan sunnah putih. Masya Allah. Kanjeng Ini- Nabi kan imamahnya Imamah putih. putih. Ini gini, kalau jenengan ini kan peci putih, peci hitam. Nah, Fokus sih ngomong loh. Saya peci putih, kebalikan. Jenengan kulit putih peci hitam, saya sudah tak wakil. Ini ngejaku, asli ngejaku Jaku, ngerti ya. Iya. Kami ngomong ireng karo ireng ora rawani toh. Kayak katoknya kemambang. Coba ada peci hitam. Ada peci hitam enggak? Ada. Ada. Atau mungkin beliau sudah haji di umur 2 bulan. Oh, Ya, 2 bulan ya? 2 bulan. Haji Ginang. Ginang bledek. Itu hari gintarnya bledek. Ginang bledek gitu. Kan pada gini, gen. Kalau gen. gen kan gin. Kin gilintir. Kin gilintir. Mas Ginan. Sekarang gantian yang diserang satu kali. Oke. Waduh. Ini kita pakai sarung 2 orang. Ya. Ayo. Antum mau celana. Ini gimana? Apakah disimpan istri kedua? Piye iki? Kok saya begini, Bang? Sarungku ora siji, Bos. Oke. Oh ya. Ini Aku diserang. Ya. Gini Mas Ginang. Jawab dulu. Khusus bedasit lo. Kenapa nggak pakai sarung? Gini. Aku kan udah nggak terlalu sumo. Nanti pakai celana. Gitu ya. Nggak terlalu. Sumo. Sumo. Kalau antum kan sumo, makanya pakai itu. Tapi Tapi nek sumo tinggal terus maksudnya. Menarik. Jadi gini ya. Panjenengan mungkin viewer ini tahu.
orang yang pernah kuliah di Mesir atau pernah ziarah di Mesir, orang Mesir ini punya adat unik adatnya. Mesir ya? Mesir. Muhammad Salah berarti. Ya. Wis Liverpool. Adatnya Mesir itu apa? Tahu nggak? Adatnya Mesir. Apa itu? Orang kalau pakai sarung itu pasti habis jima. Jadi justru bener. Jadi justru mahasiswa Mesir itu mereka jarang pakai sarung. Karena kalau pakai sarung Dikira habis jima. Mungkin antum mahasiswa Mesir tar. Iya. Nah, makanya aku nggak pakai sarung. Karena Masya nggak Allah. habis. Paham? Iya, Saya? Ini justru tadi mau ke antum, tapi kenapa antum lempar ke saya? Makanya antum lu habis ngapain pakai sarung? Antum gini, kalau di Yaman kan sebaliknya ya Gus ya. Iya, Kalau di Yaman itu mana-mana sarungan. Satu negara sarungan semua. Saya Yaman soalnya. Wes, ginang ayamani. Wih, Yaman banget tuh aku bro. Jenggotnya itu transparan Gus. Memang mengetekel ngeten ya Gus. Oh, menyatu dengan kulit bro. Nanti kalau Idul Adha, nanti setiap orang yang nyembelih kambing itu dimintain apa? Biar numbuhin jenggot apa? Pak Doyok. Bukan kambing. Minyak dari kambingnya. Iya, Enggak tahu malah. Loh, enggak tahu. Enggak tahu. Itu banyak. Sumsumnya ya? Engkolnya ya? Sedot enak bro. Oh, malah enggak ada kene. Kok sumsumi? Wih, sopo tuh iki ngomong. Sumsumi gitu kok sumsum. Kleru ta. Kelet. Ujung Kaki. Oh, engkel. Itu ada kuning-kuningnya itu. Itu dioleskan. Bisa itu. Tapi pernah nyoba nggak, Gus? Enggak pernah. Menyarankan tak kira. Tapi itu sudah menjadi adat. Dan memang Itu dipercaya. Kambing. Kambingnya harus kambing apa? Enggak, Maksudnya- semua kambing bisa. Oh, iya. Nah, kalau bisa nanti Idul Adha itu gitu. Dan jangan yang sini aja. Sini sampai sini dioles semua ya. Oke. Insyaallah. Maco. Wah, jadi gede. Sawah. Bahasa awal, bro. Kita nggak mau ke situ. Oh, loh. jauh. Kita nggak mau ke situ. Iya. Kan beliau bilangnya sini. Iya, iya, Di sini. siap. Iya. Yang penting kambing ya tadi. Loh, perlu diketahui Rasulullah itu ini di ngaji di kitab Syama'il Muhammadiyah itu dikatakan Dzu Masrubah. Beliau itu punya salah satu ciri fisik. Beliau dari dada sampai bawah itu ada rambutnya. Kan ketika Rasulullah buka baju itu kan langsung diperhatikan oleh sahabat. Maksudnya apa? Biar Rasulullah itu tahu ciri fisik yang sahabat sehingga diriwayatkan kemudian umat-umat setelahnya ini tahu bagaimana ciri fisiknya Rasulullah. Ya. Ada tanda khotamun nubuwah. Rasulullah itu punya tanda kenabian di baina katifaihi di antara pundaknya. Seperti mithlu ziril hanjalah, seperti kelenjar merah sini. Oke. Di dalam sini. Nah. Masya Allah. Jadi gitu. Ya paling tidak niru rambutnya Rasulullah jadi dioles ini banyak. Setelah itu ya di minyak tawoni bisa. Wah, engkau ini tak potong mulat. Dagu. Astagfirullah. Saya mikir tinggi pelan tuh. Oke. Dalam tumo. Jembatan. Astagfirullah. Oke. Gini, Tadi ya, terus. silakan diolesi kambing. Yang penting jangan kambing balap. Jangan. Sampai itu semua sahabat itu menyaksikan perutnya Rasulullah itu gara-gara satu sahabat. Sampai sahabatnya ini sahabat yang gara-gara satu sahabat ini, semua sahabat itu menyaksikan perutnya Rasulullah. Ya. Sampai dijuluki Zulbatan. Jadi ketika Rasulullah mau wafat itu menaik mimbar. Itu beliau wasiat banyak, ummati terus as-sholah anisa kamu lembut sama perempuan. Terus beliau gini, kalian para sahabatku yang merasa punya utang, kamu tagih saya utang. Yang merasa kamu pernah tak sakiti, maka kamu datang ke saya. Ya. Tiba-tiba ada satu orang, yaitu Zulbatan tadi. Saya Rasulullah, saya pernah kau sakiti. Oh ya. Terus habis itu sahabat tuh pada bingung, wani banget wong iki. Dalemen nih. Kan dalemen gitu, meleteh gini kan gitu. Ya Rasulullah, saya itu pernah di salah satu perang, saya lupa perang apa, Uhud atau Badar itu. Itu engkau ketika mengebas ke orang-orang kafir, pecut atau apa itu,
mengebaskan hewan kuda apa gitu biar lari kencang Oh, gitu. iya. Itu kibasannya itu pencutannya itu kena di dadaku atau di badanku gitu. Terus sekarang kamu sekarang pecut aku. Sakit sekarang pecut aku, gantian pecut aku. Ketika itu Langsung buka badan. dibuka, Rasulullah dibuka perutnya, langsung dipeluk sama sahabat Zulbad. Masya Allah. Dicium sama Rasulullah. Akhirnya semua sahabat menyaksikan itu. Nah, kalau tidak ada itu mesti tidak tahu Nggak sahabat tahu. itu kalau perutnya Rasulullah itu ada bulunya tadi. Ada Ada ciri-cirinya bulu. tadi. Masya Allah. Nek dirimu buka kelambi kira-kira di kapan ya menungso. Tari Malah perut. dipecut tenang. Ada tari perutnya. Oke. Oke, gini Gus, Mas Ginang. Kira Ini kabar kan, gitu. ini kan sudah pertengahan Ramadan juga kan? Ya, betul. Kan tadi kan bicara kambing-kambing tuh kelihatannya kalau kita lewat jalan-jalan di sekitaran Solo ini kadang poso we yo mambu bakaran sate. Iya, Ya. makruh itu sudah dibahas itu. Iya, pernah. Jadi Udah. makruh membahas. Jadi misalkan Mas Ginang dari jam 4 sore ngetem dia. Ngabuburit. ngetem. Ngabuburit sampai maghrib. Itu apa? Dia itu mencium bau tengkleng. Nang samping bakul nang lho. Ngetep Iya. ning samping. Nah, Oke. sampai warak dia, Sampai warak. Nah, ini makruh. Mas Ginang nih Mas Ginang. Si Fulan. Si Fulan ya, si Fulan. Nah, Nanti anaknya Mas Ginang si Fulan. si Fulan ya. Oke. Nah yang jadi masalah gini Gus. Masalah terus tuh sampean niki. Karena kalau nggak ada masalah nggak ada podcast. Oke, Iya, siap. siap. Masalahnya gini Gus. Kenapa masih ada orang yang menyengaja buka warung yang mana warung itu kalau dibuka aromanya tercium sama orang-orang? Wah, ini Hukumnya radikal, bagaimana? tidak toleransi nih berarti. Waduh. Wah, ini. Ya, ini antara dua hal berbeda Gus. Antara buka warung itu memang mutlak nggak boleh pas Ramadan atau memang kalau kita ngomong kayak gitu nanti dibilang intoleransi. Wah, ini. Gini. Mana, Gus? Aduh, bismillah, semoga orang yang punya warung tidak tersinggung. Kan bicara dengan ilmu, Iya, ilmu. iya. Kan pasti nanti ada alasan-alasannya lah. Ini ilmu ya, jadi kamu setuju tidak setuju harus mengakuinya, Iya. karena ilmu. Siap. Yang pertama, yang kedua, harus kita akui bahwasannya sebaiknya memang tidak buka. Sebaiknya Sebaiknya asalnya, memang ya, tidak oke, buka warung, sebaiknya itu harus diakui. Ya. Cuman ketika kita bilang kayak gini, orang yang penghasilannya hanya Jualan. pasti tidak terima. Oke. Ya, betul. Gitu ya. Ya, Betul. dudukan masalahnya di situ dulu Nah, loh. Oke. sudah ya. Yang ketiga, Nah, ini sing nomor 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya ketika buka warung itu ada unsur al-i'anah 'alal ma'asi. Al-ma'siyah. Jadi kamu membantu orang untuk maksiat. Maksud di sini batal itu tadi. Batal Ya. tadi, batal tadi. Allah kan berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kamu kalau bisa menolong itu dalam kebaikan, jangan Oke. sampai menolong dalam keburukan. Lah, ulama fikih itu mengkategorikan membuka warung siang hari di Ramadan haram itu karena ada unsur menolong untuk kemaksiatan, Kemaksiatan. yaitu menolong untuk batal puasanya. Oke. Sebenarnya di perdebatan ini saja. Hmm. Cuman intinya seperti ini. Ada orang itu misalkan saya penghasilannya hanya ini Jualan, kok. ya. Ini tidak bisa menjadi rukhsah keringanan bahwasanya dia harus boleh Buka warung. membuka warung dari pagi, tidak bisa. Ini tidak ada. Jadi gini, kamu itu puasa ini wajib, nyari nafkah wajib. Cuman nyari nafkah ini kamu bisa, intinya kamu bisa pakai ide yang lain. Contoh misalkan saya hanya penghasilannya warung, maka kamu kan bisa buka di dalam sore hari. Menjelang Di waktu buka. menjelang buka. Lah ini di dalam kitab Yas'alunaka itu Imam Ahmad siapa itu menjelaskan jika kamu membuka warung tapi untuk menyediakan orang berbuka, maka itu boleh saja, tidak melanggar syariat. Jadi tentunya itu di jam-jam mepet ya, bukan Jam di jam-jam mepet. siang gitu. Ya. Iya, jam 4 lah kalau kita bilang. Habis asar lah ya. Habis asar Habis itu asar. boleh. Oke. Cuman ada lagi yang keempat, perkara yang keempat adalah jika dia memang benar-benar pengen buka warung siang hari, maka harus Ada dicatat, syaratnya. ada syaratnya. Yang Oke. pertama, dia berniat harus membuka warung untuk ditujukan untuk orang yang membatalkan puasa karena uzur.
contoh jualan di samping rumah sakit gitu ya. Ya. Oke. Orang uzur siapa aja? Seperti wanita yang haid. Ya. Yang menstruasi ini kan enggak puasa, enggak boleh puasa, haram. Ya. Oh, ini niat-niat ini harus dijaga. Bahkan kalau bisa dia menciptakan sistem bagaimana caranya orang yang beli itu bukan untuk membatalkan, bukan untuk sengaja membatalkan karena tidak ada uzur. Oke, berarti biar nggak salah sasaran gitu ya. Oke. Ini penting sekali. Jadi kamu yang punya warung, kalau bisa kamu menciptakan sistem. Ada resepsionisnya. Atau di warungnya. Bagaimana niat Anda? Apa niat Anda? Nggak. Cukup dikasih tulisan aja. Warung ini dibuka untuk orang yang mempunyai uzur. Atau gini, ya seperti kata-kata anak muda lah, misalkan dibuat jargon yang bagus lah. Kamu puasa enggak? Ini Ramadan, hati-hati gitu. Atau warung ini dibuka untuk orang yang berhalangan saja. Ya. Awas lo, Ramadan lo gitu. Gitu. Atau misalkan saya punya warung, kalau saya langsung gamblang gini, kamu kalau enggak puasa jangan beli. Nah, itu mah enggak puasa karena enggak ada uzur, enggak ada karena jangan batal beli. saja gitu ya. Enggak boleh. Nah, kayak gitulah. Yang kedua, seperti siapa bekerja berat tadi yang kita bahas kemarin kita bahas tahun berapa itu lupa saya. Yang sopir-sopir 300 Masehi. Pekerja berat yang boleh membatalkan dengan 6 syarat yang dulu kemarin sudah kita bahas, maka itu boleh. Atau sekalian aja dicantumin orang-orang beli ini di sini gitu. boleh beli di sini, yang enggak boleh. Wah, itu malah bagus itu. Nah, wanita yang haid, bekerja berat, kemudian orang tua renta, ajuz, orang yang sangat tua sepuh ini kan dia tidak bisa puasa, tapi dia harus nanti ada tanggungan-tanggungan yang harus dia entah dia kafaro atau dia bayar fidyah itu kan ada. Iya. Kemudian orang yang sakit tadi jenengan tadi mengusulkan warung buka di samping Rumah sakit. bagus, tapi harus niatnya untuk membuka bagi orang konsumennya yang dicatat tadi. Oke, berarti yang saya tangkap memang ini nilai pertama harus niatnya dulu Gus ya. Entah nanti di dalam proses jualannya nggak mungkin itu lolos semua tuh nggak mungkin. Pasti ada aja orang yang mungkin mengaku. Kalau sudah kayak gitu urusan dia sama Allah. Ya, berarti udah selesai gitu loh. Cuman yang ingin saya tekankan adalah si penjual atau si pembuka warung yang punya warung ini harus menciptakan sistem. Ini penting. Kalau enggak nanti dia tergolong sebagai al-i'anah 'alal maksiyah. Oke. Dia nolong pelayan maksiat gitu ya. Iya. Dia nolong untuk orang batalin puasa. Pelayan maksiat. Tapi kadang gini Mas, yang saya sama Mas Ginang nih, misalkan lo ya. Oh iya, si Fulan. Dia ini memang enggak puasa memang enggak puasa. Misalnya enggak puasa, memang dia misalkan lo ya punya juter sih. Siap. Enggak puasa, dia ini memang nahan sampai sore. Karena dia tahu di wilayah dia enggak ada yang buka warung dari pagi sampai siang. Tapi dia nggak puasa. Nggak puasa. Oke. Ngombe keran terus misalkan gitu ya. Wudhunya. Nah, gitu misalkan gitu. Di gelonggong. Lah dia pilihnya sore nih, karena sore tuh tahu pasar tuh banyak yang buka untuk orang yang menyediakan orang puasa. Oke. Nah, ini kalau kayak gini kan masalah dia sendiri. Dia dosa, itsman aziman, dia dosa. Kemudian yang kedua, si penjual warungnya tidak ada maksudnya tidak ada salahnya karena yang salah dia. Karena berjualannya juga menjelang untuk menyiapkan berbuka kan. Oke. Gitu Mas Ginang. Gimana Mas Ginang kira-kira? Nah, tapi kalau saya berjualan Gus, tadi kan kalau tetap emang misalnya penghasilannya emang dari situ. Terus kalau emang umpama kalau buka dari maghrib ya ada yang beli gitu ya. Umpama daerah situ kan beda-beda, mungkin di situ nggak banyak yang beli untuk bukaan. Nah itu saya buka dari pagi, tapi tipsnya gimana? Boleh nggak? Tadi. Menciptakan sistem tadi. Tulis. Termasuk ditutup kan ada beberapa orang ditutup. Loh, berarti tirai. Kayak tirai biru ya, tuh. jangan nganggap gini. Toleransi, kamu harusnya toleransi sama orang yang nggak puasa. Justru kamu malah menolong orang yang nggak puasa. Nggak boleh itu. Jadi intinya gini. Kamu itu satu tadi kita harus akui lebih baik jangan buka warung siang hari. Yang kedua, kamu kalau tetap maksa untuk buka pagi, kemudian kamu tidak menjalankan sistem, berarti kamu menolong kepada kemaksiatan, menolong orang batalin. Yang ketiga, orang kalau sudah tergolong nolong orang maksiat, maka uangnya kurang berkah. Walaupun ente tetap maksa, pagi saya laris Gus, kalau maghrib saya sepi.
berarti kamu tetap milih uang yang kurang berkah. Kenapa uang kurang berkah? Kenapa? Karena ente itu tadi mencari uang dari orang yang dalam syariat dia salah gitu loh. Berarti poinnya memang tadi dibuat apa bahasanya Gus tadi kan sistem ya. Cuman kan itu sistem bisa orang yang jualan kan tahu gitu loh. Mungkin kan tahu orang yang beli siapa. Contoh antum jualan di tempat antum kan tahu tempat orang-orangnya yang beli itu siapa. Berarti kita juga harus berani menolak. Iya, gitu. Sebenarnya gini, kalau menolak kan nanti kan takut menyinggung ya. Atau dijelaskan cukup dengan tulisan tadi di awal. Bener aja, gitu aja. Karena kita sudah dia melanggar urusan dia sama orang. Oke, ya. Seperti gini, jenengan ngasih uang saya 100. Pahala sudah diangkat sama Allah. Tapi 100 tak buat maksiat. Apakah dia ikut dosa? Tidak. Karena sudah di tangan saya. Gitu. Ya gitulah intinya. Jadi itu kan kalau 100, Gus. Kalau 370 triliun. Kayaknya cuma 6 tahun sih penjaranya. 6,5 ya. Ya investasi yang menguntungkan sih. Cuma nenek-nenek itu kasihan ya. Oh iya. Kenapa? Nyolong singkong cuma di penjara. Penjara bertahun-tahun. Iya. Gimana ini? Ayo balik yuk. PPN 12%. Terus Persis Solo kalah. MU kalah. Terus kita wacake wae lah. Tiba kleru. Ini keringanan jadi keringat. Juga ini orang yang boleh membeli kayak anak kecil. Anak kecil belum balik. Ini kan enggak wajib puasa. Nah, kalau orang dewasa kalau ini jualan bubur bayi. Ya kan yang makan bayi. Orang enggak apa-apa berarti. Enggak apa-apa no, dari pagi enggak apa-apa. Dari subuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa no, karena memang konsumennya bayi. Bapaknya pengen. Bapaknya yang kayak bayi. Kan itu. Oke. Bubur bayi, oke. Bubur lemu. Silakan guru. Ya, jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan si penjual memang meyakini, saya yakin yang beli itu orang-orang yang memang ada rusuhnya atau orang yang memang untuk menyediakan buka, ya sudah, tidak masalah. Oke. Karena kan al yakinu la yuzal bisyak kan. Masyaallah. Oke. Ini pertanyaan. Lurus perai. Bagaimana cara menurunkan pajak? Kita jam perlama. Salah. Bagaimana sih hukum Islam memandang tindakan orang yang dapat menggoda orang lain untuk membatalkan puasa? Hihihi. Ini. Iya Gus, itu gimana Gus? Kadang kan sering kalau di pas Ramadan itu banyak teman-teman yang menyengaja membuat status makanan yang dia makan sebelum Ramadan. Kadang-kadang jam 12 statusnya do es teh sing glinding. Oh iya. Ini kotak-kotak itu. Saya enggak paham. Misalkan ada orang enggak puasa, terus menggoda gitu ya. Enggak, sama-sama puasa. Contoh, kita puasa nih, kita Ramadan kan. Terus Mas Ginang sebelum Ramadan itu pernah makan di enggak nganu, saya sengaja nyari video umpama di medsos tentang es teh ketok seger, ayo tak pasang status. Tapi beliau tetap puasa. Oh, enggak boleh enggak boleh ya. Kamu ya tadi kamu bisa menolong orang untuk membatalkan karena mengundang gitu ya. Jadi minal makruhati shaum. Jadi salah satu kemakruhan puasa adalah kita itu melihat yang memanjakan nafsu, mendengar yang memanjakan nafsu. Itu makruh semua. Kayak minyak wangi, terus lihat YouTube mukbang itu tidak boleh, makruh. Makruh itu kalau dihindari pahala. Kalau dilakukan tidak dapat dosa, tapi kenapa kok dimakruhkan oleh ulama? Karena jika diteruskan dia bisa tergoda. Limutaatihi, dia bisa tergoda, akhirnya dia batal. Lah ini kan makruh, lebih baik dihindari. Ya ini teman-teman anak-anak muda nih yang sering di circle kita buat candaan biasanya. Mungkin itu circle kita berdua Gus. Kalau circle jenengan mungkin statusnya nggak kayak gitu Gus. Iya kan? Ada. Dia kan kontaknya. Oh iya betul. Dan ini juga menjadi mungkin niatnya teman-teman ini mungkin bercanda ya. Mungkin bercanda. Apa kok serius men? Ini bukan masalah serius, bisa jadi bercanda antum akan menjatuhkan kita. Tapi menggoda bener ya, Ustaz. Soalnya lihat
es teh kemeringet. Pokoknya yang jam 1 awal. Nah, contoh kayak Rawani. Terus contoh Nah, itu jadi masalah juga gitu loh. Oke. Itu yang kemarin mungkin ngepost kecoa. Jadi kalau di Ramadan itu kan matanya berkunang-kunang loh. Jadi lihat foto kecoa itu jadi kurma. Jadi kurma. Iya. Itu jadi pengen lihat kurma jadi Lamborghini. Ibu ya ke Lamborghini. Astagfirullah ya Allah. Jadi random. Begitu kita podcast hari ini. Ya. Jangan lupa bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.